Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita kali ini yaitu rumus kimia dan tata nama. Nah, di sini kita akan bicara tentang rumus kimia, kemudian bilangan oksidasi, dan yang terakhir adalah tata nama. Pertama, rumus kimia. Rumus kimia merupakan kumpulan lambang atom dengan komposisi tertentu. Rumus kimia terdiri atas rumus molekul dan juga rumus empiris. Yang pertama kita bahas di sini adalah rumus molekul. Rumus molekul menyatakan jenis dan jumlah atom dalam tiap molekul zat. Hanya unsur dan senyawa yang memiliki rumus molekul. Contohnya di sini, rumus molekul air adalah H2O. Artinya, tiap molekul air terdiri dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Contohnya lagi, rumus molekul gas hidrogen adalah H2. Artinya, tiap molekul gas hidrogen terdiri dari 2 atom hidrogen. Yang kedua di sini adalah rumus empiris. Rumus empiris menyatakan jenis dan perbandingan paling sederhana dari atom-atom dalam senyawa yang bersangkutan. Contohnya di sini, kita lihat di tabel di sini, misalkan propuna. Rumus molekulnya C3H4. Empirisnya di sini kita lihat C dengan H. 3/4 sudah bisa dikecilkan lagi. Artinya di sini rumus empirisnya sama dengan rumus molekul C3H4. Etuna rumus molekulnya C2H2. Kita lihat di sini rasio perbandingan atom-atomnya 2/2. Kita kecilkan lagi menjadi 1/1 sehingga rumus empirisnya adalah CH. Selanjutnya air H2O. Lihat di sini rasio unsur-unsur penyusunnya 2/1. Artinya di sini empirisnya juga tetap ya 2/1. Benzena C6H6. Rumus molekulnya dan rasionya di sini 6/6. Kita kecilkan jadi 1/1. Kita dapatkan rumus empiris untuk benzena adalah CH. Sama halnya dengan etuna ya. Rumus empirisnya sama tapi rumus molekulnya beda. Butana C4H10. Perbandingan unsur-unsur atom penyusunnya adalah 4/10. Kita kecilkan menjadi 2/5. Jadi butana di sini rumus empirisnya adalah C2H5. Selanjutnya contoh soal di sini, berapa jumlah atom masing-masing unsur yang terdapat di dalam? A. 6 molekul air H2O, 3 molekul urea, CONH2 2 kali, 2 molekul glukosa C6H12O6. Untuk menjawab soal seperti ini, kita lihat untuk 6 molekul air atau H2O, kita tulis 6H2O, artinya pada 6 molekul air terdiri dari hanya ada 2, jadi 6 molekul, 6 kali 2, 12 atom hidrogen, dan oksigennya 1, ada 6 molekul, jadi 6 kali 1, 6 atom oksigen. Selanjutnya untuk hal yang sama kita bisa lihat untuk urea. Urea untuk 3 molekul urea terdiri dari 3 atom karbon, kemudian 3 atom oksigen, kemudian 6 atom N, dan 12 atom H. 2 kali 2, 4 kali 3 itu 12. Oke. Next, untuk 2 molekul glukosa C6H12O6, 2 C6H12O6 artinya pada 2 molekul glukosa terdiri dari karbonnya 2 kali 6, 12, hidrogennya 2 kali 12, 24, dan oksigennya 2 kali 6, 12 atom O. Selanjutnya kita bicara tentang bilangan oksidasi. Aturan sederhana yang berlaku untuk menentukan bilangan oksidasi suatu senyawa adalah sebagai berikut. Jadi, untuk menentukan bilangan oksidasi ada aturannya. Yang pertama, bilangan oksidasi dari hidrogen adalah positif 1 plus 1. Bilangan oksidasi dari oksigen adalah negatif 2. Bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion tunggal sama dengan muatannya. Jadi kalau biloks dari unsur yang ionnya unsur ini merupakan ion tunggal, terus yang punya muatannya, jadi dia punya biloksnya adalah sama dengan muatannya. Nah, contohnya di sini, biloks dari Al dalam Al3+. Muatannya di sini 3+, sehingga biloksnya adalah 3+. Biloks untuk S dalam S2-. Nah, muatannya di sini 2-, maka biloksnya di sini adalah 2-. 4. Aturan yang keempat untuk penentuan bilangan oksidasi, jumlah total bilangan oksidasi unsur dalam suatu ion poliatom sama dengan muatan ion tersebut. Jadi kalau ada ion poliatom atau ion yang atom-atomnya banyak, terus ada muatannya, maka jumlah total biloksnya di situ adalah sama dengan muatan dari ion poliatom tersebut. Contohnya di sini, misalkan kita lihat di sini
Ada contoh berapa bilangan oksidasi C dalam CO3 2-. Kita lihat sini, CO3 ini adalah ion poliatom. Jumlah total dari muatannya ini muatan totalnya adalah 2-. Nah, biloxnya ini berarti 2-. Nah, kalau ada pertanyaan berapa bilangan oksidasi C di dalam CO3 2-. Cara penyelesaiannya, kita lihat total semuanya daripada ion poliatom ini, biloxnya itu adalah muatannya, yaitu 2-. Jadi kita lihat di sini, biloxnya C ditambah dengan 3 kali biloxnya O, itu sama dengan bilox dari semuanya, atau muatannya di sini, yaitu min 2. Jadi kita lihat di sini, bilox C tambah 3 kali. Nah, bilox O tadi, sesuai aturan yang kedua tadi, yaitu min 2, 3 kali min 2 sama dengan min 2. Bilox C kita dapat, bilox C tambah 3 kali min 2, min 6, sama dengan min 2. Bilox C itu min 2 yang ini, yang kanan. Terus min 6 tadi kita pindahkan ke kanan, jadi positif 6. Biloxnya C kita dapat positif 4. Oke, selanjutnya yang kelima, aturan yang kelima adalah jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa adalah 0. Jadi kalau ada senyawa terus tidak punya muatan atau netral di sini, maka biloxnya dari bilox totalnya di situ adalah 0. Kemudian 6, bilangan oksidasi unsur logam selalu bertanda positif. Selanjutnya kita bicara tentang tata nama. Tata nama di sini kita akan bahas menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah tata nama senyawa biner dari 2 jenis non-logam. Jadi non-logam, non-logam. Kemudian tata nama senyawa biner dari unsur logam dan unsur non-logam. Dan yang ketiga adalah tata nama asam, basa, dan juga garam. Perhatikan di sini kita akan bahas tata nama senyawa biner, yaitu dari non-logam ditambah non-logam. Yang kedua itu biner untuk logam ditambah dengan non-logam. Yang ketiga adalah tata nama asam, basa, dan juga garam. Kita bahas satu-satu. Tata nama senyawa biner dari 2 jenis non-logam. Unsur yang terdapat terlebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Jadi kita lihat di sini, B, S, I, C, ini kalau unsur yang mana, unsur yang terdapat lebih dahulu dalam urutan berikut ditulis di depan. Jadi mana yang lebih dahulu urutannya berarti dia ditulis terlebih dahulu. Kemudian kita lihat contohnya di sini, NH3. Nah, kita lihat di sini, N posisinya duluan, H-nya belakangan. Jadi tulisnya NH3, bukan H3N. Next, kita lihat HCl. H duluan, baru Cl belakangan ya. Jadi H-nya duluan, baru Cl, bukan CLH ya. Kemudian H2O. H ini, O-nya di belakang, berarti H-nya duluan. H-nya 2, O-nya 1. H2O, bukan OH2 ya. Next, P2O5. Kita lihat P di sini, O-nya di belakang. Jadi tulisannya adalah P2O5, bukan O5, P2. Oke, yang kedua, nama senyawa biner dari 2 jenis non-logam adalah rangkaian nama kedua jenis unsur dengan akhiran ida. Jadi, nama pertama, nama kedua ditambahin dengan akhiran ida pada yang kedua, unsur yang kedua. Contohnya di sini, HCl. H hidrogen, Cl-nya klor. Ditambahin akhiran ida jadi hidrogen klorida. Kemudian H2S. H-nya hidrogen, S-nya sulfur ya. Ditambahin akhiran ida jadi sulfida. Jadi hidrogen sulfida. Selanjutnya, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, jika pasangan unsur yang bersenyawa membentuk lebih dari sejenis senyawa, maka senyawa-senyawa itu dibedakan dengan menyebutkan angka indeks dalam bahasa Yunaninya. Jadi kalau seandainya ada pasangan unsur misalkan A sama B, itu bersenyawanya bisa lebih dari satu jenis, misalkan AB atau AB2. Nah, itu untuk membedakannya itu ditambahkan angka indeksnya dalam bahasa Yunani. Misalkan di sini kalau 1 mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, hepta, okta, nona, dan deka. Itu sampai 10 ya. Nah, kita lihat contohnya di sini. CO2, C-nya 1, O-nya 2. Jadi, karena C-nya 1, mono depan ini tidak dibacakan, langsung O-nya 2 ya. Jadi, karbon, O-nya ada 2 di oksida. Ingat ya, akhiran yang untuk nama unsur yang kedua itu ditambahin kata ida. Kemudian NO. Nitrogen, 1 mononya depan ini tidak disebutkan, O-nya ini yang disebutkan, ada 1 juga, jadi nitrogen monoksida. NO2, nitrogen
karena O-nya ada 2, dioksida. N2O5, N-nya ada 2, berarti di nitrogen, O-nya ada 5, penta ya. Di nitrogen, penta oksida. Kemudian CS2, C itu karbon, S-nya itu sulfida, tapi ada 2, jadi 2 itu jadi karbon disulfida. CCl4 karbon, 4 itu tetra, klor, tambah kata ida, jadi karbon tetraklorida. Selanjutnya, tata nama senyawa biner dari unsur logam dan unsur non-logam. Tadi yang sebelumnya kita bahas adalah dua unsur yang sama-sama non-logam. Nah, sekarang ini logam ditambah dengan non-logam. Unsur logam ditulis di depan. Contohnya, NaCl. Natrium itu logam, klor itu bukan logam. Jadi, natriumnya karena logam ditulis di depan. Jadi, Na duluan baru Cl. Bukan ClNa ya. Oke. Yang kedua, nama senyawa biner dari logam dan non-logam adalah rangkaian nama logam, jadi nama logam di depan, dan nama non-logam di belakangnya, terus ditambah dengan akhiran ida. Contohnya di sini, CaCl2. Ca kalsium ini logam, Cl ini klor, ini non-logam. Jadi namanya kalsium klorida. Dia tidak pakai itu tadi ya, angka indeks yang Yunani tadi. Oke, kalsium klorida. Natrium Na, natrium klorida, natrium klorida. Oke, next. Kita lihat, jika unsur logam mempunyai lebih dari satu jenis bilangan oksidasi. Nah, perhatikan di sini, senyawa-senyawanya dibedakan dengan menyebutkan bilangan oksidasinya yang ditulis dalam tanda kurung dengan angka Romawi di belakang unsur logam itu. Jadi yang pertama kan harus disebut logam dulu baru non-logam. Nah, kalau logam ini punya bilosnya lebih dari satu, maka setelah nama logam itu adalah Romawinya dulu, angka Romawi yang menunjukkan bilangan oksidasinya baru ditambah dengan unsur non-logamnya. Kita lihat contohnya di sini. FeCl2. Fe di sini 2 plus karena Cl itu min. Kita lihat di sini Fe-nya 2 jadi besi, Fe itu besi, 2 klorida. 2 ini menyatakan bahwa bilangan oksidasinya dari besi itu adalah 2. Kemudian FeCl3, besi 3 klorida. Kemudian SNO. O2 min ya, berarti SN2 plus, timah 2 oksida. SNO2 berarti O2 min, ada 2 berarti 4 min, di SN-nya berarti 4 plus, jadi timah 4 oksida. Oke, nah ini contoh beberapa kation dan anion. Kita pahami di sini bahwa untuk logam dan non-logam itu, untuk ikatan ionik itu ada kation sama anion ya. Nah, di sini ada namanya masing-masing. Na+, K+, Al3+, ini ada namanya, terus anionnya bisa lihat di sini. Perhatikan mungkin untuk dihafal adalah anion yang bukan hanya satu unsur ya. Misalkan OH itu hidroksida, Cn itu cyanida, ClO hipoklorit, CO3 2 min itu karbonat, SO4 2 min sulfat, SO3 2 min sulfit, NO3 min nitrat, NO2 min nitrit, CH3COO min itu asetat, CRO4 2 min itu kromat, MNO4 min itu permanganat, C2O4 2 min itu oksalat, ClO2 min itu klorit, ClO3 min klorat, ClO4 min perklorat. Kemudian Cr2O7 2 min itu dikromat, PO4 3 min fosfat, PO3 3 min itu fosfat. Nah, kalau di sini untuk kationnya di sini, kalau dia golongan A itu natrium itu rata-rata dia tidak ada angka Romawinya ya, tapi kalau transisi rata-rata memiliki angka Romawi yang menunjukkan bahwa biloxnya bisa lebih dari satu. Misalkan timah di sini ada timah 2 plus, ada timah 4 plus, jadi timah 2 sama timah 4. Terus timbal, ada timbal 2 sama timbal 4, jadi timbal 2 sama timbal 4. Besi bisa besi 2 plus sama besi 3 plus, jadi besi 2 sama besi 3. Nah, di sini untuk kation yang poliatomik ya, itu contohnya di sini ada NH4+, ini adalah ion amonium. Oke, kita lihat selanjutnya. Tata nama asam, basa, dan juga garam. Bagaimana tata nama asam, basa, dan juga garam? Tata nama asam. Asam adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan H+. Contohnya di sini, HCl. Kalau di dalam air akan menghasilkan ion H+. Namanya di sini adalah hanya jadi asam ya. Jadi asam, Cl-nya klor. Jadi asam klorida. H2CO3. Hanya asam. CO3 tadi karbonat. Asam karbonat. Kemudian H2SO4. Asam sulfat.
HNO3 itu namanya jadi asam nitrat. CH3COH, hanya di sini asam. CH3COO itu tadi ion asetat ya, jadi asam asetat. Kemudian untuk tata nama basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan OH-. Nah, contohnya di sini NaOH. Ion OH- ini disebut sebagai hidroksida ya, seperti di tabel sebelumnya tadi. NaOH, natrium hidroksida. CaOH 2 kali, kalsium hidroksida. AlOH 3 kali, aluminium hidroksida. Selanjutnya, yang terakhir di sini adalah tata nama garam. Garam adalah senyawa ion yang terdiri dari kation basa dan anion asam. Contohnya di sini kation Na+, anionnya PO4 3-. Nah, ini plus, ini 3-. Kita cross silangkan, jadi Na-nya 3, PO4-nya 1, jadi Na3 PO4. Namanya di sini adalah natrium fosfat. Contoh yang selanjutnya, Ca2+ dan NO3-. Ini muatannya tidak sama ya, kita crosskan, jadi kita silangkan NO3-nya jadi muatan 2, angkanya 2, indeksnya di sini 2, Ca-nya 1, jadi CaNO3 2 kali. Namanya sini kalsium nitrat. Kemudian ion amonium di sini NH4+, SO4 2-. Nah, SO4-nya 2-, ini plus 1 belum seimbang, jadi kita silangkan, ini jadinya NH4-nya 2, SO4-nya 1. Jadi NaH4 2 kali, SO4, jadi amonium sulfat. Kemudian Cu2+ dan S2- ini muatannya udah sama, nanti senyawa yang terbentuk sudah netral, jadi CuS. Tembaga 2 ini menyatakan bahwa biloxnya tembaga itu adalah 2, tembaga sulfida. Oke, itu saja untuk materi kali ini. Alhamdulillah, nanti akan diberikan untuk menguatkan, kita akan berikan latihan soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.